Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Adrian. Saat ini saya akan menjelaskan eksperimen saya mengenai hukum kekalahan massa. Hukum kekalahan massa itu hukum yang paling penting. Karena hukum itu banyak banget digunakan di reaksi-reaksi yang terjadi di dunia ini, termasuk reaksi kimia. Maupun itu reaksi nuklir ataupun reaksi yang lain di fisika, hukum kekalahan massa itu masih tetap berlaku. Sehingga saya melakukan eksperimen ini untuk membuat saya lebih yakin kalau hukum kekalahan massa ini itu hukum yang benar gitu, hukumnya nyata. Sehingga kalau misal saya yakin hukum bukan masa ini benar gitu, saya akan lebih dimudahkan dalam belajar kimia, belajar fisika dan yang lain-lain. Karena hukum ini tuh hukum yang paling dasar. Dengan kita memahami hukum dasar, pasti untuk hal-hal yang lebih lanjut nanti kita akan lebih dimudahkan. Ini daftar isinya. Pendahuluannya untuk pertama itu saya melakukan pendahuluan, lalu kedua alat yang dibutuhkan dan cara kerja, lalu yang ketiga hasil eksperimen, terakhir berupa kesimpulan. Pendahuluan terlebih dahulu. Hukum kekalahan massa ini hukum yang menyatakan pada sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu konstan atau sama. Tapi massa itu hanya bisa berubah bentuk doang, tapi dia tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Intinya seperti itu. Intinya hukum kekalahan massa itu berlaku pada sistem tertutup ya. Hukum kekalahan massa ini tuh ditemukan oleh Antoine Lavoisier. Dia tuh melakukan eksperimen dengan mereaksikan cairan merkuri dan oksigen. Lalu setelah di reaksi itu Antoine Lavoisier menghasilkan uh, merkuri dioksida yang berwarna merah. Lalu merkuri dioksida ini tuh dipanaskan kembali menjadi cairan merkuri dan oksigen. Setelah melakukan eksperimen itu, dia menghasilkan data gitu. Sebelum dan setelah reaksi itu masnya sama pada sistem tertutup. Dari penemuan itu, Antoine Lavoisier tuh dinobatkan sebagai bapak kimia modern. Karena emang hukumnya itu hukum yang paling dasar gitu, sehingga penting banget. Ini alat-alat yang saya butuhkan untuk melakukan eksperimen. Alat-alat yang dibutuhkan itu ada satu buah timbangan kue, satu buah botol plastik dengan setengah botolnya terisi air. Lalu tuh botol itu harus tutup dengan rapat. Lalu plastik berisi 2 sendok vitamin C. Itu. Ini cara kerjanya. Cara kerja yang pertama itu saya melakukan timbang dulu botol tutupnya, lalu plastik berisi vitamin C bersamaan, tetapi keduanya itu belum dicampurkan. Lalu saya catat dulu data masanya. Yang kedua, campurkan vitamin C yang berada di plastik ke dalam air, lalu tutup rapat gelas dan amati reaksi yang terjadi. Lalu yang ketiga itu saya timbang massa semuanya itu, timbang alat-alatnya semuanya yang tadi saya timbang sebelumnya, termasuk plastiknya. Karena kalau saya tidak menimbang plastiknya, ya nanti masanya bisa bisa berbeda. Lalu setelah itu catat data masanya. Ini hasil eksperimen yang saya lakukan. Masa sebelum saya mencampurkan sirup dan air, yaitu sebesar 130 gram. Ini ini masa setelah saya mencampurkan sirup yang berada di plastik ke botol airnya. Dari dari pencampuran itu, air berubah menjadi warna kuning dan massa yang saya dapatkan setelah saya campurkan itu hasilnya 130 gram. Nah, dari eksperimen tadi saya mendapatkan kesimpulan kalau massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Sehingga pembongkaran massa itu berlaku. Walaupun eksperimen sederhana, tapi eksperimen itu membuat saya membuat saya lebih yakin tentang hukum kekalahan massa. Walaupun begitu, ada beberapa penyimpangan yang terjadi di hukum kekalahan massa. Yaitu
yang terjadi pada reaksi nuklir. Pada reaksi nuklir, massa itu berubah menjadi energi ataupun energi berubah menjadi massa. Tetapi pada eh, ruang tertutup, karena energi itu tidak keluar ataupun tidak masuk, ya hukum kealmasan itu masih tetap berlaku. Ini dokumentasi saya dalam melakukan eksperimen tadi. Terima kasih.